Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Kali ini saya akan merangkum salah satu film paling menyentuh, mengsedih, mengsesat yang berjudul The Mountain Between, yang dimana filmnya bercerita tentang dua orang yang baru saja bertemu di sebuah bandara. Namun sayangnya mereka malah mengalami kecelakaan pesawat yang membuat mereka berdua terdampar di atas gunung salju. Gimana cerita lengkapnya? Yuk langsung saja kita rekap alur cerita film The Mountain 2017. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita muda bernama Alex yang harus segera pergi dari sana menemui sang kekasih untuk menyiapkan pesta pernikahan mereka. Ini parasnya. Dan seorang pria bernama Ben yang merupakan seorang dokter bedah saraf yang harus melakukan operasi mendadak terhadap pasien telah ia rawat sebelumnya. Mereka mendapatkan kabar bahwa penerbangan mereka harus dibatalkan akibat cuaca buruk, sehingga Alex yang mendengar bahwa Ben juga mengalami hal serupa, ia pun langsung menghampirinya dan mengajaknya pergi ke kota yang sama menggunakan jet pribadi yang tak jauh dari sana. Mereka pun segera pergi untuk melanjutkan penerbangan mereka, yang ternyata sang pilot juga membawa seekor anjing. Karena sang sutradara tidak memberi nama anjing di film ini, ya udah tanpa pikir panjang kita panggil aja dengan sebutan Mickey. Dan akhirnya mereka pun terbang ke kota yang mereka tuju. Di tengah perjalanan tiba-tiba saja sang pilot terkena stroke mendadak yang membuatnya tidak sadarkan diri, yang tentu saja mereka berdua menjadi khawatir sekaligus ketakutan. Ben yang terbangun dari pingsannya ternyata masih dalam keadaan baik-baik saja bersama dengan Alex dan juga si Mickey. Namun sayangnya Alex harus mendapatkan luka yang cukup serius dan juga sang pilot dinyatakan tewas akibat kecelakaan pesawat tersebut. Kemudian Ben menyalakan api unggun yang dibuatnya dari tetesan bensin. Hal itu membuat mereka menjadi hangat dari cuaca yang begitu kedinginan. Lalu pada keesokan harinya saat Ben terbangun dari tidurnya, kemudian melihat Alex yang belum sadar dari pingsannya, sehingga mau tidak mau dirinya harus melawat Alex seharian dan juga menguburkan mayat sang pilot di sekitar gunung tersebut. Tak lama dari itu, akhirnya Alex terbangun dari pingsannya, kemudian ia memanggil-manggil nama kekasihnya. Tentu saja Ben yang melihat hal itu segera menenangkannya. Kemudian Ben memberikan beberapa makanan untuk dimakan sampai 3 hari ke depan. Keesokan harinya, Ben lagi berada di luar tanpa sengaja dirinya melihat pesawat yang terbang di depannya, yang tentu saja dirinya segera berteriak sambil menembakkan pistol suar. Namun lagi-lagi usahanya itu terasa sia-sia saja. Ben yang pantang menyerah kemudian memutuskan untuk pergi berjalan meninggalkan Alex sebentar untuk mencari bala bantuan. Ia terus berjalan ke sana kemari tanpa tahu kemana tujuan dirinya pergi, karena sejauh mata memandang hanya ada tumpukan salju yang berada di sekitarnya. Namun tiba-tiba ia mengalami hal buruk dikarenakan dirinya tanpa sengaja tergelincir yang membuatnya harus terjatuh ke bawah sana. Di saat yang sama, Alex yang sedang ditemani oleh si Mickey tanpa diduga, mereka malah bertemu dengan seekor hewan buas yang sedang kelaparan. Hal itu tentu saja membuat Alex ketakutan, tapi beruntungnya Mickey segera keluar dan melawannya. Namun sayangnya hewan itu masih saja bertahan dari pertengkaran tersebut dan segera masuk untuk menghampiri Alex yang lagi sendirian. Namun beruntungnya beberapa lama kemudian Ben kembali datang sambil membawa Mickey yang hanya mengalami luka ringan di bagian telinganya. Ben juga memberitahukan bahwa tak ada jalan lain untuk mereka pergi dari sana. Tapi karena kejadian barusan, mereka bisa memanfaatkan daging hewan buas tersebut untuk mereka nikmati di setiap irisan dagingnya itu. Keesokan harinya, Alex memutuskan untuk pergi mencari bantuan bersama Mickey dengan alasan bahwa dirinya tidak bisa berdiam diri saja seperti Ben yang menunggu bala bantuan datang ke tempatnya itu. Namun seiring berjalannya waktu, Ben yang merasa cemas dengan kondisi Alex kemudian memutuskan untuk pergi mencarinya mengandalkan jejak kaki dari Alex. Akhirnya mereka bertemu kembali dan melanjutkan perjalanan secara perlahan-lahan agar kaki Alex tidak mengalami sakit yang berlebihan. Malam pun tiba, akhirnya mereka menemukan satu tempat yang aman untuk mereka singgah dan beristirahat. Pada keesokan harinya, mereka melanjutkan kembali perjalanan dan menyusuri tumpukan salju. Namun sayangnya mereka tidak dapat turun dari tebing tersebut dikarenakan terdapat arus sungai yang begitu deras di bawahnya, sehingga mereka memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu sambil ditemani oleh kobaran api unggun. Pagi pun tiba, mereka melanjutkan kembali perjalanan yang kesekian kalinya dengan persediaan makanan yang sudah menipis. Itulah kenapa setiap langkah demi langkah mereka lalui dengan begitu perlahan agar kondisi tubuh mereka tidak semakin parah dan selalu menyempatkan untuk beristirahat terlebih dahulu.
Namun pada saat itu Alex menyuruh Ben untuk mencari Maggie yang entah pergi kemana. Walaupun Ben tidak mau meninggalkan Alex sendirian, namun pada akhirnya ia menuruti perintah dari Alex dan dirinya pun segera berjalan mengikuti jejaknya si Maggie. Namun ternyata Maggie sudah menemukan sebuah rumah kosong. Tentu saja hal itu membuat Ben sangat senang karena dirinya bisa beristirahat dengan nyaman dan hangat di dalam sana. Kembali ke Alex, ia berteriak memanggil-manggil nama Ben, dan di saat yang sama tanpa diduga, jalan yang Alex pijaki ternyata sungai sudah membeku dan akan segera retak. Dan Alex harus terjatuh ke dalam sungai tersebut. Ben yang melihat hal itu dengan cepat berlari sekencang mungkin untuk menyelamatkan Alex, dan beruntungnya lagi-lagi dirinya berhasil menyelamatkan Alex untuk kedua kalinya. Singkat cerita, mereka sudah berada di rumah tersebut dengan keadaan Alex yang begitu kedinginan karena Ben seorang dokter yang telah memiliki jiwa membaktikan hidupnya guna kepentingan perikemanusiaan. Mau tidak mau, ia harus merawat Alex agar dirinya segera pulih dan tidak kedinginan. Bahkan Ben dengan senang hati memberikan 2 mangkuk sup makanan kepada Alex yang ia temukan, walaupun dirinya belum mencicipinya sama sekali. Sampai akhirnya keadaan sudah membaik, membuat Ben lega dan meninggalkan Alex seorang diri, dikarenakan dirinya berniat untuk mencari makanan dan juga bala bantuan. Sedangkan Alex yang berada di rumah kemudian mengambil alat perekam milik Ben yang tujuannya untuk mendengar isi dari rekaman tersebut. Dan di saat yang sama Ben tiba-tiba saja pulang dan memergoki Alex yang sedang mendengarkan isi rekaman tersebut. Dan pada akhirnya Ben terus terang bahwa isi rekaman itu adalah suara dari istrinya yang telah direkam dari 2 tahun yang lalu. Ia juga menjelaskan bahwa dirinya sangat sedih sekali karena rekaman itu adalah suara terakhir dari istrinya yang meninggalkan akibat penyakit tumor otak yang dialaminya. Parahnya lagi, Ben merupakan orang yang menjadi dokter atas operasi tersebut. Sedih sekali. Pagi pun tiba, Alex menyuruh Ben untuk melanjutkan perjalanan seorang diri, sedangkan dirinya berdiam diri dan akan menunggunya pulang. Karena jika Alex mengikuti kemana Ben pergi, maka dirinya sudah pasti hanya akan memperlambat saja perjalanan, dikarenakan dirinya yang sudah tidak berdaya lagi. Namun Ben tetaplah Ben, walaupun ia berbadan besar dan berwajah layaknya tukang palak, karena ia sering bermain di film action seperti Fast Furious Hobbs and Shaw, The Dark Tower, dan film-film action lainnya. Namun di film ini ia ditugaskan untuk memiliki hati nurani. Karena hal itu tentu saja ia menolak perintah dari Alex, dan dengan senang hati ia akan terus menjaganya dan akan membawa Alex walaupun bagaimana keadaannya. Dan di saat itulah muncul benih-benih cinta di antara hati mereka masing-masing. Akhirnya mereka melanjutkan kembali perjalanan bersama-sama tanpa arah tujuan yang jelas. Dan setelah berjam-jam melakukan perjalanan, mereka memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu untuk mengisi tenaga. Namun pada saat itulah Maggie yang dari tadi pergi entah kemana tiba-tiba saja kembali dan mencoba memberitahu bahwa dirinya menemukan sebuah pemukiman warga yang lokasinya tak jauh dari mereka. Karena hal itu tentu saja Ben membangunkan Alex dan segera melanjutkan perjalanan walau dengan keadaan yang begitu lemah. Namun sayangnya di tengah perjalanan hal buruk terjadi, di mana kakinya Ben terkena jebakan hewan yang membuatnya terpojok di sana. Alex yang melihat hal itu sangat khawatir dengan keadaannya. Terlebih lagi mereka tidak punya tenaga yang cukup untuk melepaskan jebakan tersebut. Namun mau tidak mau Ben menyuruh Alex pergi seorang diri untuk mencari bala bantuan. Dan pada akhirnya Alex menuruti perintah dari Ben, karena itu adalah satu-satunya cara bagi mereka agar bisa selamat. Alex terus saja berjalan walaupun dirinya sudah sangat kelelahan. Namun beruntungnya di sana sebuah mobil truk berjalan menuju ke arahnya dan langsung menyelamatkannya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Ben terbangun di sebuah rumah sakit yang menandakan Alex berhasil menyelamatkannya. Kemudian Ben berniat menemui Alex, namun sayangnya sang kekasih pujaan hati Alex sudah berada di sana. Dan di saat itulah Ben kembali dan menyadari bahwa itu adalah pertemuan terakhir mereka. Dan mereka kembali melanjutkan kehidupan mereka masing-masing. Oh, Pam, hi, how are you? I'm fine, dear. Great to see you. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, tanpa sengaja Alex menemukan memori kamera yang telah ia pakai selama ia tersesat dengan Ben di gunung salju tersebut. Dan di saat itulah Alex berniat untuk mencetak setiap lembar foto yang sudah ia potret, yang bertujuan untuk mengirim foto tersebut kepada Ben. Tentu saja Ben yang melihat hasil foto tersebut mengenang kembali apa yang telah ia lalui bersama Alex sebelumnya, sehingga Ben memutuskan untuk menghubungi Alex yang bertujuan mengajaknya bertemu di sebuah restoran. Beberapa hari kemudian mereka berdua bertemu di sebuah restoran dan mengobrol dengan keadaan begitu canggung. Sampai akhirnya Alex berterus terang bahwa dirinya telah membatalkan pernikahannya dengan calon suaminya, dikarenakan dirinya terus terngiang-ngiang teringat pada Ben yang membuatnya memutuskan untuk membatalkan pernikahannya. Mendengar hal itu tentu saja Ben terdiam atas apa yang telah terjadi dan sedikit menaruh harapan di hatinya agar ia bisa bersama Alex di kemudian hari.
Kemudian mereka keluar dari restoran dan ingin kembali ke rumah mereka masing-masing. Namun di saat bersamaan ternyata mereka sama-sama tak bisa menahan dengan benih-benih cinta yang telah mereka pendam selama ini. Dan kemudian pergi berlari untuk berpelukan satu sama lain. Dan film pun selesai. Out there it was just me and you. Kesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah terimalah sebuah kenyataan yang terjadi pada diri kita masing-masing, apapun cobaannya, dan tetaplah selalu menjadi orang baik, seperti yang telah dilakukan oleh Ben di film ini, di mana ia terus menolong Alex walaupun bagaimana keadaannya, karena di balik pertolongan ada benih-benih cinta yang muncul belakangan. Saya Yong dan para jajaran tim yang bertugas, sampai jumpa di konten selanjutnya. Last Money, pesawat terbang jungkir balik.